warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala kullu nafsin ja'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana wa dunya innama ana wa dunya karakibis tazalla tahta sajarah summa raha wa tarakaha rawahu Ibnu Majah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Sami' ya Basir ya Wahhab ya Razzaq warzuqna fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi bin nuri hidayatik kama nawwartal arda bin nuri samsika abada abada. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wa aftah alayya bi ma'rifatil ilmi wa syahil abwaab fadlik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bisirri fafhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa syahrna ma Dawuda al-jibala yusabbihna wa tair wa kunna fa'ilin. Amma ba'du. Yang saya hormati para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
Pada malam ini kita masih diberikan nikmat hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, dan dilanjutkan kita menjalankan kewajiban kita yaitu fardu ain, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan, apa yang kita telah kerjakan dan akan kita kerjakan, ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan selalu mengikuti apa yang Nabi kita perintah tentang sunnah-sunnahnya, agar kiranya nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan malam ini seperti biasa kita membedah daripada kitab Adabul Insan karangan daripada Mufti Betawi kita Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini kita diberikan pemahaman, diberikan kemudahan untuk mengetahui, mengenal daripada perilaku adab-adab keseharian yang jelas-jelas kita jalankan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kemarin kita membedah daripada pasal yang ke-12, yaitu adab pergi menjenguk orang sakit. Apa adab orang yang ingin menjenguk orang sakit? Pertama, kita pergi menjenguk orang sakit, yaitu sunnahnya jangan berlama-lama di tempat orang yang sakit. Kecuali orang yang sakit itu meminta kepada kita untuk berlama-lama karena dia ingin mendengar nasihat kita. Dan yang kedua, jangan menceritakan, menakuti, menjengkelkan kepada orang yang sakit. Walaupun yang sakitnya itu sudah parah. Karena apa? Karena akan menyusahkan hatinya.
Karena kalau kita menjenguk orang sakit, yaitu adabnya kita harus tahu. Praktek dalam kehidupan kita sering kita jalanin, tapi kita lupa. Sunahnya itu nyenengin hati orang yang sakit. Ceritain orang yang sakit dengan ucapan-ucapan yang baik yang mengandung doa. Agar apa? Agar yang sakit semangat. Ceritain walaupun hanya sebentar. Kan gak boleh berlama-lama adabnya, kecuali diminta. Kecuali orang tua yang sakitnya udah parah, udah payah, yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Sunahnya apa? Suruh kumpulin keluarganya. Keluarganya suruh kumpulin. Ditakutkan orang yang payah tersebut sudah gak ada harapan, sudah gak ada umur, makanya dikumpulin saudaranya. Biar apa? Disuruh bacain surah-surah Yasin dan surah-surah lainnya. Kalau bisa itu ditalkin di kupingnya. Agar apa? Agar dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi banyak kan kita yang jenguk orang sakit hanya sekedar gak enak, tapi adabnya gak diperhatiin, ya sunahnya gak diperhatiin. Sayang-sayang kita datang, ongkos-ongkosan, capek-capek, jauh-jauh, cuma asa gak enak, merasa gak enak, niatnya gak ada. Karena apa? Karena sesuatu perbuatan apapun diawali dengan niat. Harus ada ilmunya sesuatu. Perbuatan yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan tanpa ilmu, sia-sia. Capek doang. Makanya disuruh banyak ngaji agar kita paham. Dan kita lanjut dengan pasal yang ke-13, yaitu adab pergi melayat ke rumah orang yang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon yang ke-13 di dalam kitab Adabul Insan, yaitu adab pergi melayat ke rumah orang yang kematian. Bermula sunnah membawa makanan yang matang atau sedekah kepada ahli mayit dan menghiburkan hatinya dan mendoakan yang mati, atau membaca akan dia Quran dan tahlil sekalipun sebelumnya dimandikan mayit itu, maka jangan bercerita banyak-banyak atau mengucap banyak-banyak tertawa, maka sekalian itu patut di rumah orang yang kawin, maka bukan di rumah orang yang sedang kesusahan dalam hal musibah kematian. Demikian pula orang perempuan yang datang ke rumah orang kematian, maka tiada patut mengomong ribut-ribut atau tertawa-tawa, dibuat seperti hari bumuh di rumah orang kawin. Maka sekalian itu menambahkan kesusahan hati ahli mayit, dan jika bersalahan yang demikian itu pada aturan syar'i adanya. Dijelaskan
di dalam kitab ini bahwa kita harus tahu sunnah dalam melayat ke rumah orang yang kena musibah kematian. Dulu kalau ada orang mati, tetangga masih jarang rumahnya. Kalau ada orang mati, meninggal dunia, itu tetangganya masing-masing pada bawa makanan. Bukan cuma duit dia taruh di baskom yang ditutupin oleh kudungan, tapi dia bawa pada makanan. Karena apa? Karena setelah mayit itu nanti dikubur, maka tetangga itu pada datang. Untuk apa? Untuk sedekah kepada ahli mayit. Tuh. Kalau orang zaman dulu dia pada bawa makanan yang udah mateng, jadi nggak nyusahin si ahli musibah. Kan dia punya sayur, dia bawain sayur. Dia punya ikan asin, dia bawain ikan asin. Dia punya semur, dia bawain semur. Agar apa? Agar orang yang ahli kematian itu, keluarganya merasa senang. Air ada yang bawain, makanan ada yang bawain, minuman ringan ada yang bawain. Tuh, kalau zaman dulu kompak keluarga, tetangga, handai tolan. Ya, kita harus paham tuh sunahnya. Kalau sekarang kebanyakan cuma paling saudaranya yang datang pertama, malam pertama, yang terus malam ketiga dan malam ketujuh. Karena apa? Karena malam-malam tersebut merupakan ada beseknya biasanya. Jadi orang pada datang. Gitu. Jadi makanya saudara-saudaranya pada bawa makanan. Tetangganya kagak. Gitu hitungannya. Beda zaman dulu sama dengan sekarang. Kalau zaman sekarang orang ngelayat cuma bawa duit, itu juga susah banget diumpetin duitnya. Duitnya diumpetin, mana yang 2.000, mana yang 5.000, mana yang 10.000, diumpetin kayaknya tuh takut banget, gitu hitungannya. Ya. Terus apa? Setelah dia datang ke tempat orang kematian, dia hibur tuh. Hibur. Ahli musibah. Dia hibur. Dia senengin hatinya tuh keluarganya. Ya. Dia bilangin, semua manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Jegirangin. Jangan sedih, jangan meratap. Karena Allah sudah mentakdirkan bagi orang yang mati, kapanpun, dimanapun, kita nggak tahu kematian itu akan datang. Setelah itu apa? Ya doain tuh. Ya doain. Datang doain. Doain yang mati. Hiburnya hibur yang hidup. Doain yang mati. Bawain makanan. Tuh. Dengan cara apa aja doainnya? Dengan cara dia mau baca Quran kek, dia datang tahlil kek, tuh, ya kan malamnya.
Coba baca itu. Itu orang yang paham tentang adab bagi orang yang kematian. Dan jangan sekali-kali kalau kita lagi melayat ke rumah duka, jangan apa? Jangan kita bercerita yang kagak-kagak. Ya, dia mati mah gara-gara sakit. Ya, dia mah mati gara-gara ketiban. Ya, dia mah mati gara-gara ketabrak. Tuh, ceritanya yang kagak-kagak. Dia mau biarin mati bocahnya begitu, biarin dia mau mati bocahnya begono, begitu hitungannya. Jangan. Kita harus tahu, kalau kita ngaji udah tahu, oh tuh apa sih adabnya ngelayat ke rumah orang. Tuh, hibur, doain tuh. Oke. Dan jangan ngucap banyak-banyak di sono. Ini kan kebanyakan begitu, mama, ibu-ibu, ya, sampai lagi disiapin bangku di depan, penyambutan, tamu mau datang, dia pada cerita, bukan dia pada doain, bukan dia baca Quran, bukan dia bertahlil, dia pada cerita, dia mengerokok, dia ngopi. Tuh. Yang capek masih ahli musibah, dia dadak didik, dia kesono, gitu hitungannya, capek. Lah orang pada datang mau pada duduk aja. Dia cerita ngomong yang kagak-kagak. Tuh orang yang kagak paham tentang ngaji ilmu adab, ngelayat ke rumah orang sedang kematian. Tuh orang yang kagak ngerti tuh. Sama seperti orang tadi jenguk orang sakit. Kalau emang mau ngobrol, ya kan, mau tertawa-tawa, jangan ngopi. Tuh tempatnya tempat orang lagi ngawinin, orang lagi hajatan, bukan tempatnya orang yang lagi kena musibah. Ya kan, harusnya dibacain doa, dibacain Quran, ini diomongin. Omongin lah yang kagak enak. Wah, dia mau kena COVID. Ya, tuh. Begitu hitungannya. Jangan, karena ajal emang Allah sudah tentukan kepada siapa saja makhluknya. Di sono kita kagak boleh tuh. Nggak boleh tawa gede-gede, biasanya perempuan tuh. Makanya kita harus tahu. Harus tahu ilmu adabnya. Bagaimana yang namanya orang ditinggal musibah itu sedih. Sangat-sangat sedih. Makanya bagaimana caranya kita suruh menghiburnya. Karena
kerabat yang meninggal dunia pada saat menerima kematian itu mempunyai kewajiban, yaitu dua, yaitu bersabar dan menerima takdir dengan penuh ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit takut, lapar, kekurang harta, miskin, kematian, dan apa? Buah-buahan susah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti semua kita akan diuji dengan ketakutan. Takut apa? Lapar, miskin, takut mati, ya. Tapi buat orang-orang yang sabar itu namanya ujian bagi Allah. Makanya mereka itu yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang sabar itu merupakan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita harus tahu dulu adabnya. Kalau tentang kebanyakan kematian, ini babnya ada. Fikihnya namanya fikih tentang jenazah. Jadi yang kita pelajarin tentang adabnya dulu. Kalau kita paham tentang adabnya, ya, ngelayat ke rumah orang yang sedang duka, maka kita paham tuh, oh, datangnya kita, ya, zaman sekarang mah kita bawa duit, bawa yang mentah bahasanya. Biar apa? Biar si ahli musibah tuh dia beli sendiri. Dia mau beli apa? Tuh udah terkumpul tuh, ya. Dia buat bayar beli kain putih, dia buat bayar gali lubang kubur, dia buat bayar tuh orang-orang yang mungkin membantu beli ini tuh, beli air. Kalau zaman dulu enggak, dia kasih masakan matang yang udah jadi. Agar apa? Agar enggak nyusahin. Setelah itu apa? Dia bantuin tuh, ya, si ahli mayit. Orang dulu mah kagak ada tuh yang namanya bayar gali kubur, nggak ada gitu tuh kan. Digotong semua tuh sama tetangganya. Agar apa? Si ahli musibah itu nggak nguarin sekali, nggak capek sekali, nggak bikin puyeng. Dan sekarang mah udah beda banget. Takjil, ya, makanan berlimpah sekarang. Udah kayak sedekah. Walaupun niatnya beda kata orang-orang sekarang sama katanya, gitu hitungannya. Tapi kita tahu dulu adabnya. Makanya banyak orang dulu kalau dia takjil, dia tahlil, dia banyak, dia kagak pada makan tuh makanan, dia kagak minum tuh minuman. Karena apa? Dia tahu adabnya. Dia kagak pengen nyusahin tuh ahli kematian, nggak mau dia. Tapi orang sekarang maju pada bawa pulang, dia pada bungkus, begitu hitungannya.
Jadi besok siang lagi tuh dia beli lagi makanan. Makanya kita sebagai tetangga kanan kiri belakang depan tuh harus tahu, oh tuh bocah punya air enggak ya kalau lagi takjiah, bocah punya makanan enggak kalau lagi takjiah. Tuh tugas kita bantu. Kalau nggak punya kasih duit. Tuh. Kalau emang kita nggak itu, kita datang, kita tahlil, kita doain tuh, kita hibur. Ya, kalau kita nggak bisa tahlil, kita hibur. Ajak, ya senengin tuh malam, jangan ditinggal. Ini mau orang habis dibacain doa, bacain tahlil, sepi banget. Begitu hitungannya. Lah kayak kagak punya tetangga tuh orang. Begitu hitungannya, sepi banget. Mentang-mentang besok mau pada kerja, kayaknya ketakutan. Begitu hitungannya. Jangan, kalau bisa kita temenin sampai jam berapa gitu, ajak ngobrol, senengin hatinya. Tuh. Ya. Gitu hitungannya. Agar apa? Agar girang orang yang ditinggal. Ini mah enggak, sekarang orang habis tahlilan kabur semua, kecuali ada apa? Ada orang yang ngaji kubur, baru ada yang nemenin. Kalau enggak ada mah enggak, sekarang mah pada masing-masing. Mau udah beda sekarang, bukan kayak dulu. Begitu kan, alasan apa? Mau kerja ngantuk. Begitu tuh nih. Sekarang udah aja nggak perhatiin zaman sekarang mah. Mungkin nanti jam matinya cuma dipendem doang kali, kagak mau dibacain doa sama tetangganya. Ya, gitu hitungannya. Makanya ngaji biar kita paham, ajarin anak-anak kita. Oh, nih Tong, nih Neng, tuh adabnya kalau ngelayat bagaimana. Karena udah jarang orang sekarang ngajarin kayak gitu. Dia datang layat udah, yang penting udah datang, ngasih duit di baskom, tak udah pulang. Alasan besok ditanya, lalu kagak datang, gue pulang kerja ngantuk, capek tuh. Kesian, ada orang, apalagi orang yang susah, kalau jadi tinggal musibah, itu orang males sama zikir. Karena apa? Nggak ada makanan, nggak ada duitnya. Tuh. Ustadz sekarang begitu emang. Tuh, makanya bedain, rubah, biar paham, ilmu sedikit. Niatnya sedekah kita ke situ, sedekah. Sama ahli kematian, adabnya paham, ilmunya, agar kita tahu. Bukan itu yang kita cari, karena apa? Kewajiban kita. Yang hidup doain yang mati. Tuh, menghibur bagi ahli musibah. Senengin, doain dengan baca Quran kita. Ikhlasin, Allah yang balas semuanya. Jangan ngobrol di situ, jangan terbahak-bahak. Ada tempatnya, kalau pengen ngobrol ada tempatnya, yaitu tempat kawinan, hajatan tuh kalau mau tempatnya. Jadi harus tahu agar kita paham, agar si mayit girang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca Quran, kita tahlil, kita zikir. Jangan sampai kita nyusahin hatinya ahli mayit. Ya, karena apa? Karena jika bersalahan yang demikian itu pada aturan syara, aturan agama, salah kita. Jadi kita harus punya tempat adab. Oh, mana waktunya kita tertawa terbahak-bahak, mana waktunya kita mendoakan, sedekah, ada tempatnya. Kalau di tempat kematian, gitu hitungannya. Mungkin anak ini bahasan kita mungkin sekelumit, yaitu adab pergi melayat ke rumah orang yang kematian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kita diberi pemahaman seperti pahamnya Nabi Daud, dan kita bisa memperoleh ilmu seperti ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan besok kita lanjut dengan pasal yang ke-14, yaitu adab mengantar jenazah itu ke kurung batang orang yang mati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini, kita duduk di majelis ini, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
Kita mohon agar kiranya Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah maafin semua kesalahan-kesalahan kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita diberi pemahaman, kesehatan, penuh dalam kehidupan kita, penuh dalam rezeki kita, penuh dalam agama kita, penuh dalam ilmu kita, penuh dalam keharmonisan rumah tangga kita, dan akhir hayat kita tutup dah. Kita minta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan karabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha